sumber keluasan, tak ada perbantahan. Bacalah kitab Kejadian pasal 26. Marilah saudara-saudara, datanglah dengan segera. Jikalau minum air ini, damai masuk di hati. Rehobot sumber kelimpahan, benih dari pokok anggur. Tertanam dan beranting banyak, namun semuanya satu. Marilah saudara bertumbuh hingga berbuah lebat. Yesuslah sang batu penjuru, bawa generasimu. Rehobot beritakan Injilnya, kabarkan sukacita. Penuhi amanat agungnya, rumah bagi suku bangsa. Marilah jadikan dirimu penjalar jiwa-jiwa. Lakukanlah dengan setia hingga Kristus tibalah. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat merayakan hari ulang tahun Sinode Gereja Rehobot yang ke-74. Kami berterima kasih karena anugerah-Mu memakai gereja ini di dalam mengembangkan misi kerajaan-Mu ya Tuhan sampai pada hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, memberkati akan ibadah online ini di seluruh Indonesia dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami berdoa menyerahkan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, hamba-hamba-Mu juga Tuhan yang menyampaikan kesaksian, dan bahkan anak-anak-Mu juga yang memimpin puji-pujian memuliakan nama-Mu. Tuhan juga memakai mereka untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur. Kami membuka ibadah ucapan syukur HUT Gereja Rehobot yang ke-74 di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
bersukacita bagi kita semua. Mari sama-sama kita rayakan. Selamat ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-74. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu besar atas setiap kami. Sidang jemaat Rehoboth yang dikasihi oleh Engkau, mari sama-sama bergirang, karena kasih Tuhan besar atas kita. Giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari masuk gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Mari masuk gerbangnya Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Amin, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari bergirang bersama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu besar atas kami. Engkau membuat kami bergirang. Kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau, karena Engkau baik bagi setiap kami. Haleluya. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Semua. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Selamanya Engkau baik. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama. Katakan, ya Allah baik. Allah baik, ya Allah baik, Amin. ya Allah baik, Dia baik, baik. Lagi katakan, ya Allah baik. Allah baik, ya Allah baik, Dia baik. Allah baik, Dia baik, baik. Selamanya Dia baik. Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, Dia baik. Haleluya. Dia baik bagi kita semua. Haleluya. Wow, 74 tahun saudara. Ini bukan usia yang masih muda. Dan 74 tahun adalah tahun-tahun yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Amin. Amin.
rahmatnya, anugerahnya besar bagi kita semua. Kita mau memuji Dia, Allah yang tidak tertandingi atas segala apapun. Mari kita puji Dia. Haleluya. Kita mau berikan segalanya bagi Tuhan pada malam hari ini. Come on. Mari semua katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari semua. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kita mau nyanyikan lebih dahsyat lagi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya, oh kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Come on. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tidak ada yang menandingi Engkau Tuhan. Kami ada Tuhan, gereja ini ada Tuhan. Sampai hari ini itu semua berkat Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Tidak ada yang menandingi kuasa-Mu Tuhan. Berkaryalah lebih dahsyat bagi gereja ini Tuhan. Dan saat ini kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari semua katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Segala kemuliaan hanya bagi Kau Yesus. Haleluya. Bapa, kami hari ini Tuhan datang sebagai satu gereja-Mu Tuhan, sebagai satu tubuh-Mu Tuhan, gereja Rehoboth.
Kami bawa Tuhan gereja ini. Mari Engkau pakai lebih lagi sebagai alat kemuliaan-Mu. Utus kami Tuhan, utus kami. Tuhan, buat hidupku berarti. Seluruh keberadaanku pun milik-Mu. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, sebagai tanda kasih-Ku kepadamu. Buatlah hidupku Tuhan, berkat bagi semua orang. Dimanapun ku ada, kasih-Mu mengalir. Lewat perkataanku dan apa yang ku buat, memancarkan terang kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, sebagai tanda kasih-Ku kepadamu. Ini kami gereja-Mu Tuhan. Ini kami gereja Rehoboth Tuhan. Mari Engkau jamah lebih lagi ya Bapa. Engkau pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu. Engkau utus kami Tuhan. Mari segenap jemaat gereja Rehoboth, kita mau angkat hati kita, kita mau angkat suara kita. Mari katakan, ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, sebagai tanda kasih-Ku kepadamu. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan, sebagai alat bagi kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, pakai aku Tuhan, sebagai tanda kasih-Ku kepadamu. Sebagai tanda kasih-Ku kepadamu. Sebagai tanda kasih-Ku kepadamu. Haleluya. Oh, pakai kami Tuhan. Dan umatku, yang atasnya namaku disebut, rendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Ku.
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Mari jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Satu hal kita percaya, bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami membawa bangsa, negara kami kepada Tuhan. Dan kami mau berdiri saat ini atas nama bangsa, negara, dan gereja Tuhan dimanapun berada. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kalau ada jalan-jalan kami yang salah, kalau ada dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hadapan Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang. Kami mohon kuasa darah-Mu yang menyucikan kami, yang membasuh kami semua, sehingga pengampunan dari Tuhan boleh tercurah atas setiap kami. Bapa di dalam surga, saat ini kami sehati berdoa, berseru memanggil nama Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda bangsa dan negara kami, bahkan seluruh dunia hari-hari ini, kami percaya bahwa semua yang terjadi ada dalam kendali daripada Tuhan. Sebab itu saat ini satu hati, satu iman, kami datang berseru memanggil nama Tuhan. Biar belas kasihan-Mu dicurahkan atas bangsa dan negara kami. Upaya pemerintah dalam mengendalikan laju penularan dari virus COVID-19 ini, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati PPKM, bahkan PPKM darurat yang diberlakukan hari-hari ini, biar kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Satgas, kami berdoa untuk petugas medis, kami berdoa untuk setiap aparat yang melaksanakan PPKM darurat ini. Biar kiranya mereka diberikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, bahkan perlindungan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Sehingga apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi upaya yang dilakukan untuk mengurangi laju penularan COVID-19 itu boleh terlaksana. Kami pegang janji firman Tuhan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika kami sepakat berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dari sorga, Engkau memulihkan negeri kami ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa secara khusus untuk petugas medis yang berupaya untuk melakukan perawatan bagi pasien yang terpapar dengan COVID-19. Biar perlindungan Tuhan ada atas mereka, kekuatan, kesehatan yang prima Tuhan karuniakan atas mereka Bapa, sehingga mereka dapat memberikan pertolongan yang terbaik untuk setiap pasien-pasien yang mereka hadapi. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar karena COVID-19. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada saat ini, tangan kekuasaan Tuhan menjamah setiap mereka. Segala virus penyakit di dalam nama Yesus dilalukan atas kehidupan mereka. Mungkin itu saudara-saudara kami yang terdekat atau siapapun, kami berdoa biar belas kasihan Tuhan tercurah, pemulihan, kekuatan daripada Tuhan Engkau karuniakan atas kehidupan mereka. Bapa, hari ini kami juga datang kepada Tuhan
membawa syukur kami kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kami karena pimpinan penyertaan Tuhan 74 tahun Sinode Gereja Rehoboth boleh berada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebab itu bersama kami mengangkat hati kami, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang Kau boleh limpahkan atas gereja Rehoboth sampai hari ini. Kami berdoa untuk pengurus sinode yang Tuhan boleh percayakan untuk memimpin sinode gereja Rehoboth, mulai dari ketua umum sampai kepada pengurus departemen yang ada. Biar kiranya diberi hikmat yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan boleh menyertai setiap pengurus sinode yang Tuhan percayakan untuk melayani di sinode ini. Hikmat kebijaksanaan Tuhan karuniakan, sehingga melalui kepengurusan sinode gereja Rehoboth, kami boleh melihat gereja Rehoboth semakin berkembang, semakin maju, semakin menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Biar apa yang menjadi visi misi dari gereja Rehoboth, untuk gereja Rehoboth bangkit bersinar dan menjadi dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, itu boleh tergenapi di dalam sinode gereja Rehoboth kami ini. Kami juga berdoa saat ini Bapa, untuk setiap gembala sidang yang Tuhan percayakan memimpin, menggembalakan setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Biar kiranya Tuhan yang akan berkati dengan pengurapan yang daripada Tuhan, hikmat, kebijaksanaan, kekuatan dari Tuhan, sehingga setiap gembala sidang boleh menjalankan tugas pelayanan, penggembalaan yang Tuhan boleh percayakan. Dan melalui setiap gembala sidang yang ada, jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh, jemaat Tuhan boleh semakin maju, dan jemaat Tuhan boleh semakin mengasihi, mencintai Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang ada dalam lingkup gereja Rehoboth. Biar kiranya Tuhan yang akan senantiasa melimpahkan kasih dan anugerah-Mu atas setiap jemaat Tuhan. Biar setiap jemaat boleh tetap setia di dalam mencari Tuhan, di dalam mencari wajah Tuhan, sehingga kami boleh melihat pertumbuhan secara rohani boleh semakin nyata atas setiap jemaat yang ada dalam gereja Rehoboth. Mereka diberkati baik dengan berkat rohani dan juga dengan berkat secara jasmani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang setia, yang selalu mendengar doa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami pegang janji firman Tuhan, ketika kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, maka Engkau akan mendengar dari sorga dan akan memulihkan negeri kami. Kami pegang janji firman Tuhan, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat dan Kepala Gereja kami. Haleluya. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat
Tiada yang seperti
Shalom keluarga besar Sinode Gereja Rehoboth. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan di dalam pertumbuhan gereja kita. Selain dipakai Tuhan untuk menggembalai umat Tuhan di Indonesia, Tuhan juga mengizinkan kita untuk menggembalai jemaat yang berada di Manila, Filipina, lewat kepekaan dari para senior-senior saya terhadap panggilan Tuhan atas pelayanan ini. Saya belajar dan menyaksikan bahwa gereja adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang berotoritas di dalamnya. Saya tidak perlu khawatir. Pelayanan kami diperhadapkan dengan pergantian jemaat yang dapat dikatakan sangat cepat, karena natur jemaat kami adalah pelajar yang jika sudah selesai akan kembali ke Indonesia, dan pekerja yang memiliki jangka waktu kontrak kerja tertentu yang singkat, 2-3 tahun. Di tahun pertama pelayanan saya sangat bersyukur ketika ada jemaat baru yang hadir. Dan dengan segenap hati mereka membantu pelayanan di gereja khususnya. Tetapi saya juga merasakan kekhawatiran. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi jika mereka kembali ke Indonesia? Siapa yang akan menggantikan pelayanan mereka di gereja? Bagaimana gereja Rehoboth Manila ini bisa berkembang jika jemaatnya tidak menetap lama? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di waktu itu. Tetapi dengan sejalannya waktu, saya melihat ada saja cara Tuhan dalam melengkapi tubuh Kristus, dan itu menghilangkan kekhawatiran saya hingga saat ini. Bahkan saya semakin mempercayai bahwa Tuhan adalah gembala yang sesungguhnya atas gereja Rehoboth di Manila ini. Bagian saya adalah menjangkau jiwa, mendewasakan mereka dalam iman dan pengenalan akan Tuhan, serta mempersiapkan pengutusan mereka sebelum mereka meninggalkan Filipina. Saya yakin penyertaan Tuhan dirasakan oleh semua gereja Rehoboth dimanapun Tuhan tempatkan. Caranya mungkin berbeda, tetapi yang pasti penyertaannya tidak pernah berhenti. Selamat ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-74. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada tahun 2011, kami mengawali pelayanan di tempat ini, yang sebelumnya dilayani oleh Ibu Pendeta Lestari Yose. Tetapi oleh karena ada pelayanan, sehingga pelayanan ini kemudian diserahkan kepada kami. Pada waktu kami mengawali pelayanan di tempat ini, jemaat yang ada hanya sekitar 4 orang. Suami istri dan kedua anaknya. Dan kami layani, kemudian kami melakukan banyak kunjungan, mendoakan jemaat-jemaat yang sudah sekian lama tidak ke gereja. Karena banyak faktor, banyak alasan-alasan yang membuat mereka tidak ke gereja. Salah satu faktor adalah karena mereka banyak yang tidak memiliki kendaraan. Dan pada waktu itu kemudian kami melayani dengan antar jemput bagi jemaat-jemaat yang tidak memiliki kendaraan tersebut. Demikian juga yang sudah sepuh, tetap kami antar jemput, dan juga kami memperbanyak ibadah saron di rumah jemaat-jemaat tersebut. Dan puji Tuhan, sehingga perjalanan pelayanan kami di tempat ini, Tuhan terus bekerja, Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Dari tahun ke tahun pasti Tuhan mengutus atau mengirim jemaat-jemaat baru, entah itu 1 keluarga, 2 keluarga. Sehingga sampai detik ini pelayanan kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Jemaat yang kami layani 20 orang atau sekitar 11 kakak yang kami layani.
Itu semuanya karena pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kami maupun di dalam pelayanan di tempat ini. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi semua hamba-hamba Tuhan dan segenap anggota Gereja Rehoboth yang saya kasihi. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Atas segala kasih, anugerah, rahmat, kemurahannya yang besar, yang sudah menuntun, memelihara, membela, memberkati kita semua Gereja Rehoboth. Sehingga pada hari ini kita boleh merayakan bersama-sama memperingati hari ulang tahun Gereja Rehoboth yang ke-74 tahun. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya rindu untuk menyampaikan sekilas sejarah kelahiran, berdirinya, dan keberadaan Gereja Rehoboth. Bermula pada tahun 1946, seorang pemuda dari Ambon bermarga Latu Parisa mendapat tugas panggilan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita, memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ke Jawa Barat, khususnya kota Bandung. Dalam beberapa bulan, Latu Parisa sudah menjangkau belasan orang di kota Bandung. Dan dia mendirikan persekutuan pelayanan di Jalan Kabupaten nomor 22, Bandung. Sementara itu, setiap hari Selasa, Latu Parisa juga mengikuti ibadah di pelayanan Pinkster Sending di Jalan Astina nomor 22 yang dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang bernama G.F. Bom Betleman dan dibantu oleh Kordes. Di tempat inilah Latu Parisa berjumpa dengan E.L. Corbett. Pada pertengahan tahun 1947, Latu Parisa punya kerinduan untuk melanjutkan pelayanan pekabaran Injil di daerah sekitar Bandung. Dia mencari seorang hamba Tuhan untuk menggantikan pelayanan di persekutuan yang sudah dibangunnya, melayani jemaat yang sudah dirintisnya. Dia minta bantu kepada persekutuan Pinkster Sending. Betleman mengusulkan E.L. Corbett untuk menggantikan Latu Parisa. Latu Parisa dengan terbuka menerima tawaran dari Betleman. E.L. Corbett beberapa kali diberi kesempatan untuk melayani firman di persekutuan Latu Parisa. Ternyata jemaat sangat menyenangi pelayanan E.L. Corbett. Maka pada tanggal 27 Juli 1947 secara resmi penggembalaan jemaat di Jalan Kabupaten nomor 22 diserahkan kepada E.L. Corbett oleh Latu Parisa. Kepemimpinan berpindah tangan dari Latu Parisa kepada E.L. Corbett yang kemudian berpindah kepada Daniel Maijaya, kemudian kepada Petrus Kiantono, kemudian kepada Yohanes Runkat sampai hari ini. Dan beliau merangkap sebagai Ketua Sinode Gereja Rehoboth. Pada tahun 2020, periode kepengurusan Sinode Gereja Rehoboth 2020 sampai 2025 diserahkan kepada Ratif Sinarto. Saudara-saudara, para hamba Tuhan yang saya kasihi, saya menghimbau mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan, kekompakan, unity, sehati sepikir, seia sekata,
kita bergandengan bersama, tumbuh dan berbuat bersama, saling mendukung untuk membangun gereja Rehoboth ke depan. Biarlah kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan oleh kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Sebentar kami akan menerima firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, sucikan hati hamba-Mu. Biarlah Roh Kudus mengambil alih mulut bibir hamba-Mu. Sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengar, semua diberkati oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, pikiran saya mengingatkan saya bahwa saya akan berkhotbah bukan di hadapan para jemaat, bukan di hadapan orang yang baru menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi di hadapan MPP, di hadapan hamba-hamba Tuhan dan pendeta-pendeta. Jadi, bukan makanan lunak yang sebaiknya diberikan, bukan susu atau bubur, tapi makanan yang keras. Karena kita semua bukan anak kecil lagi, tetapi orang dewasa secara rohani. Ibrani 5:13 sampai dengan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Suatu saat, saya mendengar seorang gembala sidang bertanya kepada seorang pelayan Tuhan, kalau nama kamu direndahkan, kalau nama kamu dilecehkan, tetapi akibatnya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan, apa kamu bersedia? Setelah merenung sesaat, si pelayan menjawab, kalau akibatnya nama Tuhan dimuliakan, saya bersedia. Saudara, bagaimana kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita? Apa kita bersedia? Si gembala rupanya memberikan makanan keras kepada pelayan Tuhan. Saya jadi ingat pujian, biar dia makin bertambah dan aku makin berkurang. Waktu saya pulang dari Jakarta, saya sempatkan pergi ke Bogor. Karena teman saya waktu mahasiswa, wanti-wanti berpesan, jangan lupa ya kalau kamu ke Jakarta, mampir ke rumah saya di Bogor. Saya bilang, iya kalau saya ke Jakarta. Dan akhirnya saudara, saya bertemu dengan teman saya di rumahnya. Kita ngobrol, ngalir ngidul, saudara. Sampai akhirnya bicara tentang salib. Teman saya berkata, salib itu harus dipikul. Kalau tidak dipikul, salib itu hanya kayu saja. Tidak ada artinya apa-apa. Selama perjalanan pulang dari Bogor sampai Bandung, saya merenungkan terus kata-kata teman saya. Kalau salib tidak dipikul, salib itu tidak ada artinya. Hanya kayu yang bersilang saja. Saya jadi teringat akan perkataan Yesus dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau ikut aku, artinya yang mau jadi murid Yesus, harus menyangkal dirinya, dan pikul salib setiap hari. Pikul salib itu berat, saudara. Salib itu harus dipikul, bukan dijinjing. Bukan seperti menjinjing rantang, ringan. Jadi mengikut Yesus atau menjadi murid Yesus adalah harus siap menderita. Harus siap menjadi Kristen dewasa.
siap makan makanan yang keras. Saudara, kita semua tahu MPP merupakan pimpinan yang tertinggi yang membawahi gereja-gereja Rehobot di seluruh Indonesia. Jadi lingkupnya nasional. Bahkan ada satu yang di luar negeri, yaitu di Filipina. Saya juga melihat di tata gereja Rehobot, dalam halaman 26 dikatakan salah satu tugas MPP adalah menyelenggarakan rapat. Dan karena lingkupnya nasional, maka masalah atau problem yang dibahas menjadi lebih kompleks. Kita maklum, di dalam rapat yang begitu kompleks, selalu ada kemungkinan berbeda pendapat. Apakah perbedaan pendapat itu jelek? Tergantung dari sudut pandang mana kita lihat. Bisa baik dan bisa juga jelek. Tapi sebagai hamba Tuhan, apabila terjadi perbedaan pendapat, kita harus selalu berprasangka yang baik. Berpikir yang positif, bukan berpikir negatif. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi sangat diperlukan sikap kedewasaan rohani dalam meeting atau rapat. Perbedaan pendapat di dalam suatu meeting sebenarnya itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Tapi sering kali terjadi apabila peserta rapat tidak dapat mengendalikan dirinya atau emosional, akibatnya timbul perdebatan yang panas yang bisa menimbulkan perpecahan. Saya melihat di halaman pertama buku Tata Gereja Rehobot dikatakan sebagai dasar berpijak dan pedoman tugas pelayanan, pertama harus merujuk kepada firman Tuhan yang ada di bawah ini. Merujuk artinya mengacu, saudara, atau mengarah kepada firman Tuhan yang ada di bawah ini. Saya bacakan, saudara. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ayat yang kedua, saudara, Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kedua ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Inti dari ayat ini adalah sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, hendaklah kita seia sekata, sehati sepikir, dan jangan ada perpecahan di antara kita. Apakah adanya perbedaan pendapat berarti kita tidak seia sekata? Apakah adanya perbedaan pendapat berarti kita tidak sehati sepikir? Apakah benar adanya perbedaan pendapat mengakibatkan beberapa peserta rapat menjadi kurang semangat dalam pelayanan? Bila benar, saudara, berarti beberapa peserta rapat tersebut adalah orang-orang yang tidak dewasa. Bukankah anak kecil selalu ingin keinginannya terpenuhi? Bukankah anak kecil selalu ingin pendapatnya disetujui? Kalau tidak terpenuhi, kalau tidak disetujui, anak kecil biasanya ngambek, saudara. Tetapi, saudara, bagaimana mungkin Rasul Paulus yang berkata, kita harus seia sekata, sehati sepikir. Tapi Rasul Paulus sendiri berbeda pendapat dengan Barnabas. Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut Markus.
Markus di sini adalah Markus yang menulis Injil Markus. Tapi Paulus tidak sependapat. Akhirnya Paulus membawa Silas dan tidak mau membawa Markus. Jadi apa sebenarnya perbedaan antara seia sekata dan sependapat? Rasul Paulus jelas bukan orang munafik. Apa yang ia katakan, ia juga ia lakukan. Pasti sudah dilakukan, saudara. Saya mulai menyelidiki, saya mencoba melihat beberapa tesaurus. Apa itu tesaurus? Tesaurus adalah kamus persamaan kata yang artinya sama. Tesaurus pertama yang saya baca menulis seia sekata adalah setujuan, sehaluan, searah, sehati, dan kemudian banyak lagi kata-kata sinonimnya, saudara. Kemudian saya lihat tesaurus yang kedua. Tesaurus kedua menulis berbeda urutannya berbeda, tapi kata-katanya sama. Sehati, sehaluan, searah, setujuan, dan banyak lagi kata-kata yang sinonim. Jadi, saudara, padanan kata seia sekata, sehati sepikir adalah setujuan. Artinya baik Rasul Paulus maupun Barnabas mempunyai tujuan yang sama. Yaitu mengabarkan Injil dan memperlebar kerajaan Allah. Tapi cara mencapai tujuannya mereka berbeda. Berbeda pendapat. Barnabas membawa Markus dan Rasul Paulus membawa Silas. Perbedaan pendapat di antara mereka itu dikarenakan mereka masing-masing ingin memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Masing-masing ingin memberikan yang terbaik untuk memperlebar kerajaan Allah. Dan kita lihat apakah setelah mereka berpisah karena berbeda pendapat, pelayanan mereka yaitu mengabarkan Injil dan memperlebar kerajaan Allah menjadi menurun? Menjadi melempem? Tidak, saudara. Pelayanan mereka tetap berkobar-kobar. Mereka berbeda pendapat, tapi mereka seia sekata, sehati sepikiran, setujuan dalam mengabarkan Injil dan memperlebar kerajaan Allah. Suatu saat, saudara, saya membaca seorang hakim agung di Mahkamah Agung berkata, berbeda pendapat itu adalah rahmat Allah. Saya mulai merenung, saudara. Bukankah rahmat Allah itu adalah anugerah Allah? Berbeda pendapat bukan saja lumrah, saudara. Tapi itu juga anugerah Allah. Lewat perbedaan pendapat justru kita bisa saling mengisi. Kita bisa melihat dari sudut pandang orang lain. Yang sebelumnya kita mungkin enggak ngeh. Ya. Orang Bandung bilang enggak ngeh. Yang sebelumnya kita tidak menyadari. Itulah manfaat dari adanya perbedaan pendapat. Ada istilah dalam mengendarai mobil yang disebut blind spot. Titik buta yang kita tidak bisa lihat, tapi justru orang lain bisa melihat. Sehingga saling melengkapi. Jadi, jangan alergi. Jangan anti dengan perbedaan pendapat. Karena justru perbedaan pendapat membuat kita saling melengkapi. Tetapi, saudara, kita harus seia sekata, sehati sepikiran, setujuan, sehaluan, yaitu mengabarkan Injil dan memperlebar kerajaan Allah. Jadi, sikap yang bagaimana yang sebaiknya kita miliki agar kita menjadi orang yang dewasa, dewasa rohani, sesuai dengan tema menjadi berkat bagi kehidupan. Nah, sikap orang Kristen yang dewasa, saudara. Yang pertama, menyadari arah dan tujuan kita dalam melayani. Semua yang kita usulkan, semua pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya untuk memperlebar kerajaan Allah. Sama sekali bukan untuk meninggikan kita. Atau untuk menunjukkan keunggulan kita.
Jadi diperlukan kerendahan hati, kesadaran diri apabila terjadi perbedaan pendapat bahwa hanya nama Tuhan yang utama dan pertama yang perlu dipermuliakan. Biar nama Tuhan makin bertambah dan kita makin berkurang. Jadi yang pertama, menyadari, saudara. Sadar akan tujuan kita dalam melayani. Itulah sikap orang dewasa. Yang kedua, perlu kesabaran dalam mendengarkan. Dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi perlu mendengarkan terlebih dahulu pendapat orang lain dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati, sehingga kita bisa memahami sepenuhnya pendapat mereka, agar kita tidak salah tangkap, tidak salah maksud. Dengan mendengarkan serius pendapat orang lain, berarti kita menghormati si pembicara. Sehingga pada kesempatan giliran kita yang berbicara, mereka juga pasti mendengarkan apa yang kita katakan. Karena sebelumnya kita juga mendengarkan pendapat mereka. Mendengarkan berarti benar-benar mendengarkan untuk memahami, untuk mengerti. Bukan sementara itu memikirkan bagaimana cara mematahkan argumen. Bagaimana cara mematahkan pendapat seseorang. Bukan begitu. Mendengarkan dengan arti supaya kita memahami dan tidak salah maksud. Itu yang kedua. Itulah sikap orang dewasa. Yang ketiga, dalam hal selera, ikuti aliran. Tapi dalam hal prinsip, berdirilah teguh seperti batu karang. Pada waktu hari ulang tahun suatu gereja, anak-anak muda diberi kesempatan untuk mendekor gereja. Karena sebelumnya bukan anak-anak muda. Setelah selesai mengerjakan, si pemimpin dekor bertanya kepada gembala sidangnya. Bagaimana Setuju dengan dekornya? Si tidak langsung menjawab, saudara. Tapi justru malahan bertanya kepada orang-orang sekitarnya. Bagaimana pendapat kamu? Dan mereka semua menjawab, dekornya bagus ya warnanya jreng, meriah, tidak seperti biasanya. Bagus ya dekornya ya. Sebenarnya, si kurang menyukai terutama perpaduan warna dekornya. Dan warnanya terlalu jreng. Tapi si adalah gembala sidang yang bijaksana. Ia berpikir, ini kan soal selera. Ini kan bukan suatu prinsip. Oleh sebab itu, ikuti saja suara terbanyak, ikuti saja aliran. Dan ia menjawab kepada mereka semua. Juga setuju. Karena si bisa membedakan mana selera dan mana yang fundamental, mana yang prinsip. Menjadi berkat bagi orang lain berarti memberi berkat. Berbeda dengan anak kecil, hanya ingin diberi. Anak kecil hanya ingin menerima. Oleh karena itu, jadilah orang Kristen yang dewasa. Yang memberi, yang mengasihi, dan menjadi berkat bagi Tuhan. Hanya orang yang dewasa yang pikul salib. Hanya orang yang dewasa yang mau berkorban. Hanya orang dewasa yang menjadi berkat bagi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, hamba-Mu membawa dengan banyak kekurangan, tapi Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Oleh karena itu, biarlah apapun yang kami melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kami. Jadikan kami menjadi orang Kristen yang benar-benar dewasa, memberi dan bukan diberi, mengasihi dan bukan terutama dikasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Salam sejahtera untuk semua gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, serta jemaat dalam lingkungan Sinode Gereja Rehoboth dimanapun kita berada. Tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-74 Sinode Gereja Rehoboth. Adapun tema yang diambil adalah Aku Ada untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Sebuah tema yang bukan saja menjadi tema tahunan, melainkan juga membawa kita untuk melakukannya dalam kehidupan yang nyata. Yesus Kristus memberitakan sebuah perintah kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius 5:16. Demikian bunyinya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus berbicara tentang terang yang bercahaya, tidak redup, tidak lemang-lemang, tampak jelas apa yang dilakukan seseorang sehingga perbuatannya itu terlihat dan orang lain dapat memuliakan nama Tuhan. Bagaimana terang itu dapat bercahaya dalam kehidupan kita? Yang pertama, bercahayalah dan menjadi berkatlah melalui sikap hati kita yang tulus, yang jujur, yang menjauhi amarah, menjauhi iri hati, menjauhi dengki, dan menjauhi cemburu. Lalu yang kedua, bercahaya untuk menjadi berkat melalui talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi kita. Yang ketiga, menjadi berkat dengan mau berkorban, baik itu waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan materi, juga mungkin perasaan kita. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menjadi berkat di dalam kelompok kerja kita. Kita menjadi orang yang memajukan sebuah organisasi yang mendukung pekerjaan Tuhan. Orang yang berintegritas, orang yang bertanggung jawab, dan menjalankan misi Tuhan di bumi ini dengan baik. Itulah keempat hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semua yang berada dalam keluarga besar Sinode Gereja Rehoboth bersinergi untuk maju bersama melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan terlebih lagi nama Tuhan saja yang dimuliakan. Selamat hari ulang tahun Sinode Gereja Rehoboth yang ke-74. Maju terus dalam melayani Tuhan, sebab Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Shalom sidang jemaat Gereja Rehoboth yang diberkati dan penuh dengan sukacita. Hari ini kita bersukacita karena kita boleh bersama-sama merayakan ulang tahun Sinode Gereja Rehoboth yang ke-74. 74 tahun Tuhan menyertai dan memberkati Gereja Rehoboth dengan sungguh heran dan luar biasa. Sidang jemaat yang diberkati, pertama saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan untuk saya boleh menyampaikan pesan gembala di hari berbahagia ini. Tema yang diberikan pada hari ini adalah Aku Ada untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Jemaat yang diberkati, aku di sini hanya sebagai saluran berkat, bukan sumber berkat, tetapi media untuk meneruskan dan membagikan berkat-berkat Tuhan. Sumber berkat itu adalah Allah sendiri di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati, bagian kita adalah tinggal di dalam kebenaran firman-Nya. Sebab firman Tuhan berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga semakin kita berakar di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, maka semakin kita dapat menjadi berkat buat sekeliling kita. Jemaat yang diberkati, di tengah pandemi COVID-19 ini, kita mendapatkan satu kesempatan untuk menjadi berkat bagi sesama kita, yaitu dengan cara mentaati dan melakukan prosedur kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga melalui itu
kita dapat memperkecil penyebaran wabah, bahkan berusaha untuk menghentikannya. Jemaat yang diberkati, keberadaan jemaat Kristus sebagai orang percaya, tentunya kita mengimani bahwa kita diutus ke dalam dunia ini, ditempatkan di dunia ini untuk menghadirkan damai sejahteranya. Biarlah hidup kita boleh menjadi kesaksian yang nyata tentang kasih yang peduli terhadap sesama. Dengan cara apa, sidang jemaat? Yang pertama, tentunya kita perlu memelihara persatuan dan kesatuan tubuh Kristus dengan cara berusaha hidup damai. Firman Allah berkata dalam Roma 12 ayat 18b, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin, jemaat. Mari kita memelihara hidup damai dengan sesama kita. Yang kedua, saya ingin sampaikan sebagai jemaat Kristus, marilah kita saling mendoakan. Khususnya kita mau mendoakan untuk pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Kita doakan juga pemerintah, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi pandemi pada saat ini. Yang ketiga, saya ingin sampaikan, biarlah kita juga boleh memiliki pikiran dan perkataan yang positif, seperti terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Mari kita lebih banyak memperkatakan firman Tuhan yang boleh menguatkan satu dengan yang lain, daripada memperkatakan keadaan yang sangat mengerikan di sekeliling kita. Akhirnya sidang jemaat, saya ingin sampaikan di dalam Injil Matius 5 ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mari kita sebarkan, kita tebarkan perbuatan yang baik. Untuk apa? Untuk memuliakan Bapa kita di surga. Selamat ulang tahun, selamat bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya mewakili Ketua Sinode Bapak Pendeta Ratif Sinarto yang pada saat ini sedang terganggu kesehatannya, akan membacakan pesan dari beliau dalam rangka ulang tahun Sinode Gereja Rehoboth pada malam hari ini. Selamat malam para sahabat hamba Tuhan dan sidang jemaat Gereja Rehoboth dimanapun saudara berada. Salam sejahtera bagi kita semua dan kiranya Tuhan Yesus memberkati serta menyertai kita dimanapun kita berada. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati Sinode Gereja Rehoboth sampai hari ini. Telah sekian banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah ada dan bertanggung jawab dengan sangat baik seperti apa yang sedang kita rasakan dan miliki hari ini. Sehingga melalui keberadaan hamba-hamba Tuhan telah memberikan pengaruh serta dampak positif kepada kita. Contohnya bersyukur kepada para pendiri di masa lalu yang mendasarkan firman Allah sebagai landasan kebenaran yang utama. Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-22. Karenanya, walaupun di tengah keterbatasan, namun makna Rehoboth telah menjadikan hati kita bersuka cita atas penyertaan Tuhan selalu. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bukankah para pendiri di masa lalu telah meletakkan dasar-dasar penting bagi kita hari ini? Yang pertama, adanya keluasan, ketulusan hati di dalam kehidupan dan pelayanan mereka sampai hari ini. Tandanya Sinode Gereja Rehoboth tetap berdiri untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, adanya kebersamaan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka sampai hari ini.
ditandai dengan Sinode Gereja Rehoboth memiliki jajaran hamba Tuhan yang terus bergandengan tangan sampai hari ini. Yang ketiga, adanya kedewasaan rohani yang terbentuk dalam pemahaman iman serta kesadaran diri akan panggilan Tuhan. Ditandai dengan Roh Kudus selalu menjadi penggerak dalam menunaikan panggilannya. Yang keempat, adanya pertumbuhan tubuh Kristus yang sehat, ditandai dengan Sinode Gereja Rehoboth selalu rindu untuk bergerak maju meraih masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima, adanya regenerasi kepemimpinan Kristus yang ditandai dengan adanya sekian banyak hamba-hamba Tuhan muda yang berkualitas dan cakap, sesuai dengan 2 Timotius pasal yang kedua ayat 2. Dan hari ini, di hari ulang tahun Sinode Gereja Rehoboth yang ke-74, memang bukanlah waktu yang pendek, melainkan waktu yang sangat dewasa untuk Gereja Rehoboth menunjukkan jati dirinya sebagai garam dan terang di tengah-tengah kehidupan ini. Sesuai dengan firman Allah, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9b. Saudara-saudara, firman Allah menegaskan bahwa keberadaan kita adalah untuk memberkati. Dan itulah sebabnya mengapa subtema HUT kita adalah Aku Ada untuk menjadi berkat bagi kehidupan. Mari jadikan berkat hari ulang tahun Sinode Gereja Rehoboth ini untuk menjadikan kita yang pertama pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang memberkati sesamanya. Yang kedua, pribadi-pribadi hamba Tuhan yang memberkati sesamanya dan pelayanannya. Dan yang ketiga, Gereja Rehoboth yang memberikan dampak positif bagi umat Tuhan, pelayanannya dan kehidupan secara global. Karenanya saya sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Rehoboth mengajak kita semua untuk bangkit dan bersinarlah, bangkit dan berkayalah, bangkit dan menjadi teranglah bagi negeri kita yang tercinta ini. Akhir kata, saya beserta tim kerja MPP Sinode Gereja Rehoboth mengucapkan selamat hari ulang tahun Sinode Gereja Rehoboth yang ke-74. Kiranya kasih dan penyertaan Allah Elohim menyertai dan memberkati di dalam setiap kehidupan dan pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dan perayaan hari ulang tahun Sinode Gereja Rehoboth pada malam hari ini. Mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri semua, walaupun kita mungkin secara online, ya live streaming, kita akan bersama-sama mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Berkat Allah akan memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah akan memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah akan memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan akhirnya, sesuai dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Bapa,
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.